Saran saya, coba masalah ini diselesaikan internal dulu melalui Mahkamah Partai. Kalau tidak puas di Mahkamah Partai nanti baru dibawa ke pengadilan. Dan ini kan ada kesempatan dari kubu Pak SBY untuk menyusun argumentasi-argumentasi. Jadi tidak usah Anda khawatir bahwa ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden itu dikalahkan di pengadilan. Kesediaan Yusril Issa Mahendra menerima tawaran sebagai ketua tim kuasa hukum kubu KLB Demokrat menjadi ancaman berat bagi kubu Demokrat SBY dan AHY. Kemampuan Yusril dalam membangun konstruksi hukum tak perlu diragukan. Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang kaya dengan pengalaman dalam menangani berbagai konflik partai. Apalagi ia pernah menduduki Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Hadirnya Yusril sebagai kuasa hukum KLB Demokrat yang dipimpin Muldoko mengundang berbagai pertanyaan. Kisah silam antara Yusril dan SBY tercatat dalam lembaran sejarah kelam politik di Indonesia. Tak heran jika ada yang berpendapat Yusril akan balas dendam terhadap SBY. Mari kita kenang kembali peristiwa yang menyakitkan itu. Kala Pilpres tahun 2004, Partai Bulan Bintang yang ketua umumnya Yusril Issa Mahendra memberi dukungan kepada SBY yang pada akhirnya menang. Kemudian Yusril dipercaya SBY sebagai Menteri Sekretaris Negara. Baru 3 tahun menduduki jabatan tersebut, SBY malah mendepaknya dari Menseknek. Tidak hanya itu, periode kedua SBY sebagai presiden, Yusril dikriminalisasi kasus korupsi sistem administrasi badan hukum melalui Jaksa Agung. Padahal BPK tidak menemukan unsur kerugian negara. Demikian pula dengan KPK yang berpendapat tidak ada unsur korupsi. Seperti dilansir nawacitapost.com, pada Pilkada DKI tahun 2017, SBY berjanji akan mengusung Yusril sebagai calon gubernur yang akan diusung Partai Demokrat. Sayangnya, SBY ingkar janji. Tanpa alasan jelas, Partai Demokrat justru mengusung AHY, putra sulung SBY. Kini Yusril berdiri di kubu KLB Demokrat yang akan bertarung melawan Bambang Wijoyanto, kuasa hukum Partai Demokrat kubu SBY dan AHY. Tampaknya pertarungan di ruang hukum, pengadilan tak bisa dihindari oleh kedua kubu. Jika mereview rekam jejak BW, ia pernah kalah melawan pengacara Rasman Arif Nasution pada kasus Budi Gunawan. BW juga pernah ditangkap Bareskrim Polri terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat. Selain itu, ketika BW sebagai komisioner KPK, ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara komisioner KPK dalam menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Hanya BW dan Abraham Samad yang ngotot Anas jadi tersangka, dan sprindik sengaja dibocorkan ke publik. Di sisi lain, seperti dialog di TV One, Yusril tak ingin memposisikan diri seolah-olah menjadi hakim dalam konflik Partai Demokrat. Ia menganalisis dari aspek hukum, sepertinya konflik Partai Demokrat akan berlanjut ke pengadilan. Namun pria kelahiran 5 Februari 1956 ini menyarankan konflik yang terjadi di Demokrat sebaiknya diselesaikan dulu di internal melalui Mahkamah Partai. Bila tidak puas, selanjutnya dibawa ke pengadilan. Lebih baik saya tidak dalam posisi yang jadi hakim sekarang ini. Saya menganalisis aspek-aspek hukumnya, karena saya pikir masalah ini akan berlanjut. Tapi saran saya, coba masalah ini diselesaikan internal dulu melalui Mahkamah Partai. Kalau tidak puas di Mahkamah Partai nanti baru dibawa ke pengadilan. Kata Yusril, kubu AHY dan ayahnya SBY bisa menyusun argumen yang meyakinkan hakim. Argumen itu seperti KLB di Sibolangit yang tidak beroleh restu majelis tinggi dan tidak dikehendaki 2/3 pengurus daerah pemilik suara. Dan ini kan ada kesempatan dari kubu Pak SBY untuk menyusun argumentasi yang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Herman. Anggapan bahwa KLB ini tidak sah karena tidak ada perintah dari majelis tinggi partai, tidak dikehendaki oleh 2/3
pengurus di daerah-daerah. Nah, jadi itu nanti Mahkamah Partai akan memutuskan apakah KLB ini sah atau tidak sah. Sama seperti dulu konflik internal jadi di Golkar. Yusril juga menyinggung konflik partai sebelumnya seperti Golkar yang membuat kepengurusan KLB tandingan malah disahkan oleh Menkumham Yasona Lauli. Namun saat dibawa ke pengadilan, keputusan Yasona justru dianulir. Ia berharap SBY tak perlu ada anggapan campur tangan pihak lain. Hal tersebut justru tidak akan menyelesaikan persoalan. Politik tergantung penafsiran, sedangkan persoalan hukum tergantung bagaimana menyusun argumen kuat. Meski demikian, Yusril menekankan dalam konflik dualisme kepengurusan partai juga tergantung sikap Menkumham. Ia menceritakan pengalamannya saat masih menjabat Menkumham di era Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Ketika itu terjadi konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil. Yusril mengingatkan, seorang Menkumham mesti netral dan tidak memihak kepada kubu-kubu yang bertikai. Menkumham hanya semata-mata mensahkan dan mempertimbangkannya merujuk pada hukum, bukan pertimbangan politik yang diterapkan. Yusril menyarankan agar kubu AHY tidak perlu khawatir dengan spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik kisruh Demokrat. Ia yakin hukum masih di atas segalanya. Menurut Yusril, tidak usah khawatir ada presiden di balik konflik Partai Demokrat. Berkali-kali presiden dikalahkan di pengadilan. SBY saat masih presiden digugat di pengadilan dan bisa kalah juga. Jadi tidak usah Anda khawatir bahwa ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden itu dikalahkan di pengadilan, dan itu saya kira bukan hanya Pak Jokowi ya, Pak SBY pun ketika masih jadi presiden dibawa gugat ke pengadilan bisa kalah juga. Jadi saya kira hukum itu dia berada di atas segalanya. Ya presiden pun kalau salah bisa kalah juga di pengadilan. Sepertinya cara beradab dan terpuji menyelesaikan kisruh Demokrat adalah dengan pertarungan di pengadilan. Itu cara elegan dan bisa diterima semua pihak. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.